SPLP-nya ditahan. Jaksa Agung Sanitiar ST Burhanuddin mendesak agar pihak imigrasi Singapura menahan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP milik DPO Hendro Leonardi alias Adeline Lis, Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung atau Kejagung Leonard M. Ezer Simanjuntak mengatakan alasan Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta penahanan SPLP milik buronan Hendro Leonardi alias Adeline Lis yaitu agar DPO tersebut tidak melarikan diri lagi. Pasalnya, kata Leonard, Adeline Lis sudah 2 kali melarikan diri untuk menghindari proses hukuman aparat penegak hukum. Nah, di sini sebelumnya kita ketahui dulu apa itu SPLP. Nah, SPLP adalah surat perjalanan laksana paspor yang dimana digunakan ketika untuk memulangkan warga negara Indonesia. Seperti dalam kasus ini adalah SPLP ini diterbitkan ketika akan memulangkan pihak Adeline Lis, di mana beliau ini pernah 2 kali melarikan diri untuk menghindari proses hukuman aparat penegak hukum. Nah, beliau ini berada di Singapura atau melarikan diri ke Singapura, sehingga ketika tertangkap di Singapura, beliau ini akan ditindak hukum. Oleh karena itu akan dipulangkan dengan diterbitkannya SPLP. Nah, SPLP ini digunakan untuk memulangkan Adeline Lis ini ke Indonesia. Nah, SPLP ini tujuannya ketika seseorang dideportasi atau dikeluarkan dari negara tersebut dan dipulangkan ke negara asalnya. Sehingga ketika SPLP itu tersebut tidak ditahan, maka akan dengan mudah Adeline Lis ini untuk kabur lagi atau untuk melarikan diri lagi ke negara lain. Karena ketika beliau sudah mengantongi SPLP, maka beliau pastinya sudah bisa keluar dari negara Singapura tersebut. Nah, ketika tidak didampingi oleh pihak hukum dari Indonesia, maka dapat dipastikan Adeline Lis ini bisa melarikan diri lagi. Oleh karena itu SPLP, di mana surat perjalanan laksana paspor yang diterbitkan untuk Adeline Lis ini harus ditahan terlebih dahulu agar Adeline Lis ini dapat diperiksa lebih lanjut ataupun dapat ditangani lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung Indonesia, penegakan hukum Indonesia, sehingga ketika pulang ke Indonesia itu didampingi atau ditahan di dalam perjalanannya agar tidak melarikan diri, seperti itu. Karena dengan adanya SPLP, dengan mudahnya Adeline Lis itu dapat keluar dari Singapura tanpa pengetahuan Jaksa Agung Indonesia ataupun pihak hukum Indonesia. Berdasarkan catatan Kejagung, menurut Leonard, buronan Hendro Leonardi alias Adeline Lis sudah 2 kali melarikan diri. Pertama, pada saat Adeline Lis menjadi tersangka Polda Sumatera terkait kasus pidana pembalakan liar di Mandaling, Natal, Sumatera Utara tahun 2000 sampai 2005. Kemudian dia berhasil ditangkap di Beijing, Cina oleh KBRI Beijing. Saat ditangkap, dia pura-pura sakit dan dibawa orang petugas KBRI Beijing dipuli oleh preman yang disewa oleh Adeline Lis. Nah, dari pernyataan bahwa Adeline Lis ini sudah beberapa kali bisa kabur, maka pihak Kejaksaan Agung Indonesia atau pihak penegakan hukum Indonesia harus lebih berhati-hati dengan menahan terlebih dahulu SPLP Adeline Lis ini. Oleh karena itu, ketika Adeline Lis tertangkap di imigrasi Singapura atas kasus dugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu ini, maka pihak Jaksa Agung meminta untuk imigrasi Singapura menahan SPLP bahwa Adeline Lis adalah tersangka dari
Indonesia. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya atas nama Hafiza, salah satu mahasiswi jurusan Usaha dan Wisata. Dan dalam mata kuliah Dokumen dan Pasasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SPLP, tentang kasus-kasus yang mengenai SPLP. Nah, kasus ini diliput oleh Warta Rakyat yang berada di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Arini Yulia SSTM Empar selaku dosen pengampu mata kuliah Dokumen dan Pasasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus pemulaan PMI yang merupakan hal kemanusiaan. Di sini dapat dijelaskan dalam berita bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penanganan pemulangan pekerja migran Indonesia merupakan kerja sosial dan kemanusiaan. Mereka yang pulang ke tanah air pun harus melalui jalur legal dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor. Nah, menurutnya PMI itu saudara kita. Mereka pulang ke Indonesia ini juga dikarenakan ada pembatasan dari Malaysia. Karena ini merupakan kerja sosial dan kemanusiaan, jadi tidak mungkin kita melarangnya, kata Mendagri di Pelabuhan Internasional Batam Center. Mendagri Tito yang dampingi Gubernur Haji Ansor Ahmad, Kapolda Irjen Pol Aris Budiman, dan Rem 033 WP Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu dan Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi meninjau pemulangan PMI melalui Batam. PMI yang diberangkatkan dari Johor Bahru, Malaysia itu tiba di Batam sekitar pukul 4 WIB. Mendagri Tito melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan kepada para PMI. Nah, di sini di antaranya dengan membantu mengontrol dan memastikan bahwa PMI yang kembali ini benar-benar sudah menjalani PCR swab yang hasilnya negatif. Mereka yang pulang ke tanah air pun harus melalui jalur legal dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenlu untuk mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor. Salah satu antisipasinya, Mendagri Tito akan menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri agar diterbitkannya SPLP. Surat ini nantinya berlaku sekali jalan dan khusus bagi PMI yang masuk ke Malaysia tanpa surat. Tujuannya agar bisa mengontrol mereka masuk ke Indonesia menjalani proses pemeriksaan dengan protokol kesehatan. Nah, di sini adalah bentuk antisipasi dan salah satu bentuk partisipasi dan bentuk emansipasi atau empati dari Menteri Luar Negeri Indonesia, dari Menteri Luar Negeri mengenai PMI yang tidak mempunyai surat di Malaysia, negeri jiran, yang dimana ketika Malaysia sudah memberlakukan pembatasan berskala besar atau PSBB, sehingga para pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri atau di Malaysia tersebut pastinya akan kesulitan untuk pulang. Oleh karena itu, ketika mereka tidak memiliki surat yang jelas atau surat dokumen yang jelas, di mana terkadang PMI tersebut menggunakan identitas yang palsu ataupun mereka tidak menggunakan jalur legal ketika berangkat ke Malaysia, ketika menjadi pekerja di Malaysia. Nah, untuk mengantisipasi dan mengontrol agar PMI yang pulang ke Indonesia itu dapat melewati jalur legal, maka dibuatlah SPLP atau surat perjalanan laksana paspor bagi PMI yang tidak mempunyai surat-surat resmi seperti paspor yang legal. Oleh karena itu, di sini juga bertujuan agar PMI ini ketika pulang ke Indonesia mereka dapat selamat sampai tujuan dan mereka juga bisa mendapatkan perhatian terkait kesehatan mereka, seperti
ketika pulang melalui jalur legal, ketika menggunakan SPLP, mereka dapat memanfaatkan, mereka dapat dites swab PCR dan dapat diketahui bahwa mereka hasilnya negatif untuk masuk ke Indonesia. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Menteri Luar Negeri untuk menyelamatkan lebih banyak penduduk Indonesia terkait penyebaran COVID secara meluas. Dan disinilah mengapa SPLP digunakan dan dipergunakan untuk PMI, karena SPLP ini biasanya bertujuan untuk memulangkan warga negara Indonesia yang dimana mereka tidak mempunyai paspor yang legal ketika berangkat ke luar negeri untuk bekerja ataupun jalan-jalan, ataupun ketika mereka di sana melakukan kejahatan atau kriminal. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa SPLP ini sangat penting dan hanya digunakan sekali dan biasanya dilakukan untuk memulangkan warga negara Indonesia dari luar negeri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.